Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya semuanya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Kenapa tidak masuk? Siapa namanya tadi yang tidak masuk? Ya, mari kita doakan mudah-mudahan yang sakit teman-teman kita segera diberikan kesehatan supaya bisa bergabung dengan kita melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Ya, silahkan Mas Syifa Afifah dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pokok bahasa yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai perkembangan Islam di Indonesia. Nah, perkembangan Islam di Indonesia ini akan Ibu bagi menjadi dua pertemuan. Yang pertama adalah tentang jalur dan proses awal masuknya Islam di Indonesia. Jadi submaterinya itu. Terus kemudian ada beberapa kompetensi yang harus kalian miliki, kemampuan dasar yang harus kalian miliki. Yang pertama adalah menganalisis jalur dan proses awal masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua, membuat kerangka hasil analisis mengenai jalur dan proses awal masuknya Islam di Indonesia. Nah, itu semua nanti ada beberapa indikator ya, kalian harus kuasai. Kalian harus bisa mengevaluasi teori masuknya Islam di Indonesia. Kalian harus bisa membandingkan jalur dan proses awal masuknya Islam di Indonesia. Kalian harus bisa menyimpulkan jalur dan proses awal masuknya Islam di Indonesia. Kalian harus bisa menunjukkan jalur dan proses awal masuknya Islam di Indonesia. Dan terakhir kalian harus bisa menyajikan jalur proses dan awal masuknya Islam di Indonesia. Begitu? Nah, itu adalah yang harus kalian miliki. Oke anak-anak, ada yang ditanyakan nggak tadi ya? Belum ya? Ya udah, kita lanjut saja pada forum diskusi. Silahkan dibuka LKPD yang sudah kalian miliki ya. LKPD-nya dibuka pada halaman diskusi, materi diskusi. Silahkan, itu nanti ada disajikan beberapa permasalahan tentang dakwah di Indonesia, hambatan dan tantangan dakwah di Indonesia. Kemudian nanti kalian bekerja sama di dalam kelompok itu secara yang sehat ya. Artinya yang sehat itu ya tidak boleh kalian memaksakan kehendak sendiri, bekerja sama dengan baik ya, saling mengemukakan ide. Setelah itu selesai nanti kalian presentasikan, salah satu kelompok akan Ibu pilih secara acak ya untuk mempresentasikan di depan kelas. Terus kemudian kalian nanti bisa bertanya ya mengenai apa yang belum jelas dari presentasi yang sudah teman kalian kelompok lain lakukan. Ada kesulitan? Lancar ya? Ya lanjutkan. Bukan, ini masalahnya. Masalahnya itu kan ini kan materi di situ, hambatan dan tantangan dakwah Islam di Indonesia. Ya kan, apa saja hambatannya? Yang pertama ini karena adanya sikap acuh tak acuh sebagian masyarakat Indonesia terhadap Islam, gitu kan, proses dakwah Islam. Kemudian ada materi dan metode dakwah yang kurang diminati. Kan ada tuh misalkan
kenapa sih kok nggak pada tertarik dengan Islam? Mungkin karena materi dan metode dakwahnya itu kurang menarik gitu, misalkan kayak gitu ya. Terus ini perkembangan teknologi dan medsos, sehingga media sosial ya, medsos itu ya, sehingga itu masyarakatnya menjadi malas gitu kan, karena mereka lebih suka melihat tayangan-tayangan hiburan dan sebagainya yang selain Islami. Terus kemudian masyarakat Indonesia cenderung pada budaya Barat, yang kalau sekarang itu kan apa-apa Amerika misalkan, ini buatan Amerika, ini buatan itu juga akan melemahkan ya nilai-nilai Islam sendiri yang ada di Indonesia. Terus ini perang pemikiran itu kan ada di Islam, itu kan ada beberapa aliran-aliran itu ya itu kan sering terjadi itu. Nah itu permasalahannya. Nah silahkan dikaitkan dengan pola strategi masuknya Islam di Indonesia pada saat awalnya itu. Nah ini solusinya apa? Gitu. Solusi dari tantangan itu apa begitu? Ya. Kalau yang lain gimana, kelompok lain? Sedikit lagi ya. Oke. Sudah selesai? Nah, sudah selesai semuanya. Baiklah, sekarang coba nanti Ibu akan pilih secara acak ya, salah satu kelompok itu mempresentasikan di depan kelas mengenai hasil diskusi kalian tadi. Ya, Ibu buat secara acak ya. Coba kelompoknya Nashwa, kelompoknya dia sama Murbiati, silahkan dipresentasikan ke depan hasil diskusinya. Yang lain mendengarkan ya. Nanti kalau ada yang tidak jelas boleh ditanyakan kepada kelompoknya dia, ya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan dari materi diskusi yaitu tentang hambatan dan tantangan dakwah Islam di Indonesia. Dari pendapat kelompok kami itu solusinya ada 4. Yang solusi 1 dan 2 akan dibacakan oleh Maisah, dan yang ketiga 4 akan dibacakan oleh Mayada. Pertama, melalui medsos, karena dengan kita mempublik hal-hal yang berbau tentang agama Islam, bukan hanya 1 atau 2 orang yang menonton, tetapi seluruh dunia. Yang kedua, dakwah dengan menggunakan bahasa-bahasa yang gaul, tetapi tetap dengan kata-kata yang sopan. Yang ketiga, menempatkan sebuah mata pelajaran yang bertugas di media sosial atau yang menggunakan media sosial tetap berdasar pada pelajaran. Media sosial adalah referensi luasnya. Yang keempat, sering mengikuti training atau seminar umum yang menambah wawasan keagamaan. Itu pendapat dari kelompok kita. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Dipersilahkan untuk 2 orang penanya. Ya, pertanyaannya. Bagaimana cara menghadapi pemikiran yang ada di Indonesia? Pertanyaan kami simpan dulu ya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Ini kan dari poin yang ketiga, ini kan perkembangan teknologi atau medsos sehingga masyarakat jadi malas. Terus cara pemanfaatannya yang benar biar nggak terjadi kayak yang ketiga itu gimana? Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Zahra. Pertanyaannya, bagaimana cara menghadapi perang pemikiran? Perang pemikiran itu kan sama seperti perbedaan pendapat. Adanya perbedaan pendapat itu seharusnya kita bukan dipermasalahkan, diperdebatkan, tetapi kita harus menghormati perbedaan pendapat itu. Karena setiap pemikiran orang itu kan berbeda-beda dan kita harus menghormatinya. Pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh Mayada. Pertanyaan yang kedua yaitu contoh pemanfaatan teknologi yang bermanfaat biar nggak salah gitu ya.
Salah satu contohnya, misal kan kita punya media sosial, kita punya Instagram, kita punya WhatsApp. Jadi misal, apalagi ini tentang agama ya, jadi kita bisa men-share sesuatu yang berkaitan dengan agama. Misal ada acara majelis gitu, jadi kita bisa ikut ke acara seperti itu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompoknya dia ya. Mengenai perbedaan itu ya memang betul jawaban dari kelompoknya dia tadi, tidak usah kita permasalahkan. Yang penting kita dalam Islam itu kan punya dasar. Dasar dari agama Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Nah itu aja, kita kembali ke situ. Asalkan tidak melenceng atau tidak menyimpang dari Al-Quran dan hadis, maka itu masih pada hukumnya, ya, tidak melenceng, tidak apa-apa, ya, asalkan tidak menimbulkan hal yang negatif. Begitu, itu kesimpulan dari diskusi kita kali ini. Nah, ya, jadi mari kita simpulkan, ya, dari pembelajaran kali ini. Teori, ya, ada 4 teori mengenai masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama adalah teori apa tadi? Yang kedua teori apa? Yang ketiga teori apa? Persia. Yang keempat teori Cina. Nah, kemudian pola atau penyebaran, strategi penyebaran Islam di Indonesia ada berapa? 6. Satu apa? Yang kedua? Yang ketiga? 4, 5, 6. Alhamdulillah semuanya sudah paham. Nanti untuk kedepannya misal ada kalian harus menambah wawasan, menambah dari beberapa referensi yang bisa kalian baca, bisa kalian gali yang berkaitan dengan perkembangan Islam di Indonesia, khususnya adalah jalur dan proses awal masuknya Islam di Indonesia. Kalian ada beberapa buku referensi mengenai perkembangan Islam di Indonesia. Kalau yang dari internet itu banyak, ada jurnal, ada makalah, ada kemudian artikel dan sebagainya. Ya, kalau buku banyak juga, buku tentang sejarah kebudayaan Islam, ya, sejarah peradaban Islam itu banyak. Ada karangan dari Pak Munir, ya, tentang sejarah peradaban Islam. Pak Munir itu salah satu dosen Unsik, ya, itu aktif dalam menulis tentang sejarah kebudayaan atau sejarah peradaban Islam. Itu sudah diterbitkan banyak bukunya tentang Pak Munir. Nanti silakan kalian bisa cari sumbernya dari situ. Jadi sumber belajarnya bisa bermacam-macam. Oke? Nah, kemudian selanjutnya Ibu akan melakukan evaluasi. Silahkan nanti dikerjakan, ada soal, ya. Terus nanti kasih kalian kerjakan, terus nanti dikumpulkan, ya, untuk mengetahui untuk mengetahui kalian seberapa pahamkah, mengertikah mengenai pokok bahasan kita saat ini. Oke, makasih. Baik, ini sudah Ibu koreksi, ya. Alhamdulillah semuanya mencapai KKM, ya. Alhamdulillah semuanya mencapai KKM. Tapi ada satu yang yang sama dengan KKM, ya, nilainya masih sama dengan KKM. KKM-nya kita kan 70, ya. Ada yang dapat nilai 70. Si Ulum, ya, kenapa dapat 70? Kamu harus, ya, itu harus ditingkatkan lagi ya belajarnya, ya, ditingkatkan lagi ya Ulum, ya. Harus di atas KKM, jangan sama dengan KKM, ya. Nah, karena semuanya sudah sama dan di atas KKM, maka tidak ada remedi. Tapi nanti Ibu akan melakukan pengayaan di minggu depan, ya. Kita akan melakukan pengayaan bagi yang sama atau di atas KKM nilainya, gitu. Terus kemudian nanti di rumah silahkan kalian isi LKPD, ya, LKPD kalian isi penilaian sikap yang ada pada lembar LKPD kalian. Isilah, jawablah dengan sejujur-jujurnya, ya kan?
sejujur-jujurnya kalian. Nanti minggu depan dikumpulkan, akan Ibu koreksi. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai fase-fase perkembangan Islam di Indonesia. Itu nanti kalian persiapkan dulu, baca-baca ya kan, informasi yang berkaitan dengan fase-fase perkembangan Islam di Indonesia. Begitu, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ibu akhiri pembelajaran kali ini? Tidak, sudah paham semua. Alhamdulillah ya, Ibu akhiri. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.